Jenson Seld, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia asuhan Kluivert, lebih bagus dari Jay Itzes. Jenson Seld, calon pemain naturalisasi terbaru di timnas Indonesia asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert. Lantas benarkah pemain yang digadang-gadang segera bela timnas Indonesia tersebut lebih bagus dari Jay Itzes? Baru-baru ini timnas Indonesia dirumorkan bakal segera memproses bek bintang grade EPL milik Sunderland, Jenson Seld. Sebagai informasi, Jenson Seld berposisi sebagai pemain belakang. Jika bergabung skuad Garuda, Jenson Seld akan bersaing dengan nama-nama lain di timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Mads Hilgers, dan Rizky Ridho. Diketahui harga pasar Jenson Seld juga mencapai 34,78 miliar. Kabar bakal segera diprosesnya Jenson Seld oleh timnas Indonesia diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Munculnya kabar itu menguatkan kabar sebelumnya terkait dengan manuver Patrick Kluivert yang mengutus scout talent timnas Indonesia untuk memantau laga Sunderland. Di sisi lain, darah keturunan Indonesia pada diri Jenson Seld berasal dari sang kakek, di mana kakek Jenson Seld diketahui berasal dari Ambon, Maluku. Ada 6 keuntungan yang didapatkan timnas Indonesia jika sukses mengamankan jasa dari Jenson Seld. Keuntungan pertama tentu saja berkaitan dengan usia Jenson Seld. Seperti diketahui, Jenson Seld lahir di Ede, Belanda, 23 Mei 2003. Usia yang tentu masih sangat muda bagi seorang pesepak bola profesional. Dan jika timnas Indonesia berhasil mendapatkannya, maka dapat dipastikan Jenson Seld dapat diproyeksikan sebagai rencana jangka panjang skuad Garuda. Kedua berkaitan tentang rekam jejak karier seorang Jenson Seld. Tercatat meski masih berusia 20 tahun, Jenson Seld diketahui sudah berhasil menembus divisi 2 Liga Inggris atau divisi Championship merapat bersama Sunderland. Di Belanda, Jenson Seld pernah memperkuat PSV U21 selama 2 musim. Rekam jejak itu berpotensi membuat Elkan Bagot dan pilar Persija Jakarta, Rizky Ridho, kans tersingkir dari skuad timnas Indonesia. Ketiga berkaitan dengan skill individu seorang Jenson Seld. Dengan kemampuan defense menawannya, Jenson Seld diketahui memiliki kelihayan dalam pembacaan pergerakan lawan. Dalam duel one-on-one, Jenson Seld kerap menutup pergerakan lawan dengan memanfaatkan postur tinggi menjulangnya. Selain itu, pembacaan pergerakan lawan yang kerap ia tunjukkan membuatnya kerap catatkan tackle bersih. Postur tinggi hampir 2 meter itu tentu saja memudahkan tugas Jenson Seld dalam mengawal lini belakang dari bola atas. Bukan hanya halawan, Jenson Seld juga kerap memanfaatkan posturnya untuk bisa melesatkan gol untuk timnya. Postur tingginya memudahkan Jenson Seld untuk menempatkan bola ke sudut manapun. Bukan hanya mahir dalam bertahan, Jenson Seld juga mampu unjuk kemampuannya dalam melakukan overlapping. Kemampuan itu kerap ditunjukkan Jenson Seld ketika timnya melakukan counter attack atau mendapatkan bola mati. Keenam tentu berkaitan dengan kemampuan Jenson Seld dalam memberikan umpan. Umpan lambung passing atasnya kerap membukakan ruang untuk rekan-rekannya di lini depan. Selain itu, dengan ketenangannya, Jenson Seld kerap unjuk kualitas dalam membangun serangan dari bawah melalui umpan-umpan akuratnya dari kaki ke kaki. Mengenal Jenson Seld, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Seld mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Seld, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Seld. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Seld? Jenson Seld diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Seld berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jenson Seld masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Seld, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Seld belum bersedia untuk membela timnas Indonesia.
saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. JensonSelt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk JensonSelt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer JensonSelt. Romano 2 kali membuat cuitan tentang JensonSelt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut JensonSelt sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV. Patrick Kluivert dan beban berat melatih timnas Indonesia. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan Sintayong memang masih menyisakan air mata kesedihan bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia. PSSI telah resmi mengumumkan sang pelatih anyar untuk timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert. Alih-alih dipuja sebagai legenda, pria Belanda tersebut malah mendapat banyak cacian. Lantas, apakah tidak ada sisi bagusnya dari seorang Patrick Kluivert? Patrick Kluivert menjadi gula-gula beberapa media ketika sejak Tuan Fabrizio Romano sudah bertitah bahwa mantan striker Barcelona itu akan menangani timnas Indonesia. Harum Kluivert sebagai pemain bintang di eranya tak bisa dipungkiri. Bayangkan timnas Indonesia dilatih oleh sosok pemain yang pernah meraih gelar UCL, Piala UEFA, La Liga, hingga top skor Euro 2000. Ketika terjun di dunia kepelatihan, Kluivert pun mengawalinya dengan baik. Ia mengawali karier manajerial sebagai asisten Louis van Gaal di AZ Alkmaar. Saat itu ia ditugasi melatih para penyerang AZ. Salah satu buah didikan Kluivert adalah mencuatnya striker bernama Mounir El Hamdawi yang sukses sebagai top skor Eredivisie. AZ musim itu juga sukses diantarkan Van Gaal dan Kluivert keluar sebagai juara Eredivisie. Saat pertama kali menjadi pelatih kepala di Jong Twente, ia juga sempat meraih gelar juara Piala Liga Nasional Cadangan Belanda. Begitupun ketika ia didapuk menjadi asisten Van Gaal di timnas Belanda. Kolaborasi senior-junior itu berhasil mengantarkan De Oranje ke Piala Dunia 2014 dengan rekor tak terkalahkan selama fase kualifikasi, lalu keluar sebagai juara 3. Selain pencapaiannya di Belanda, Kluivert juga menciptakan sejarah di negeri Curaçao. 2015 ia sempat mendapat tugas maha berat dan cenderung mustahil dari timnas Curaçao, yakni lolos ke Piala Dunia 2018. Meski akhirnya gagal meraih target tersebut, namun setidaknya Kluivert sudah meninggalkan jejak sejarah. Seperti meloloskan Curaçao untuk pertama kalinya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta mengantarkan Curaçao untuk pertama kalinya ke Piala Emas CONCACAF. Patrick Kluivert bahkan sangat berjaya membawa banyak pemain keturunan Belanda ke Curaçao saat itu. Publik sepak bola Curaçao bahkan mengakui sendiri kehebatan Kluivert yang bisa menjadi magnet bagi para pemain keturunan untuk mau berseragam Curaçao. Namun jejak manis Kluivert di Curaçao itu hilang di telan bumi. Sebab yang mencuat di media justru hal-hal negatif darinya, baik di luar lapangan maupun dalam lapangan. Di dalam ranah sepak bola, pria 48 tahun itu juga punya catatan buruk. Ketika jadi direktur olahraga di PSG, ia dilepas hanya semusim gara-gara ada ketidakcocokan dengan pelatih PSG saat itu. Lalu ketika menjadi direktur akademi di Barcelona, ia juga sempat cekcok dengan pelatih akademi Barca. Cekcok karena perbedaan pandangan soal filosofi sepak bola. Saat Kluivert memimpin Curaçao di periode keduanya, ia juga gagal total. Dari berbagai catatan buruk tadi, nama Kluivert jadi makin jelek dan tak bisa diharapkan. Penunjukan ini bahkan dianggap blunder besar bagi PSSI. Alih-alih pujian, yang ada malah hujatan kasar sana-sini yang bertebaran. Lalu juga soal adaptasi pemain dan taktik, apakah Kluivert bisa membawa hasil yang lebih baik dari Sintayong? Ini adalah sebuah resiko besar yang harus ditanggung, baik oleh PSSI maupun Kluivert itu sendiri. Bagi PSSI yang sudah membayar mahal kompensasi STY, lolos ke Piala Dunia 2026 adalah target yang tak bisa ditawar lagi.
Sedangkan bagi Kluivert, di samping beribu hujatan dari netizen tanah air, tuntutan PSSI ini tentu akan menjadi beban besar yang tak mudah untuk dijalani. Namun di tengah rasa pesimis yang melanda, sebenarnya ada secuil harapan yang bisa kita titipkan kepada pria 48 tahun itu. Penunjukan Kluivert dianggap oleh ex-co PSSI, Arya Sinulinga, sudah mulai kelihatan hasilnya. Sebab dengan berita kedatangan Kluivert, pemain keturunan yang tadinya sulit untuk diproses naturalisasi seperti Jairo Riedewald kini dilaporkan sudah menyatakan kesanggupannya. Seperti halnya di timnas Curaçao, Kluivert ini memang dikenal sebagai sosok yang menjadi magnet bagi pemain keturunan Belanda untuk mau pindah negara. Bukan tidak mungkin beberapa pemain grade A keturunan yang dulunya ogah-ogahan membela timnas Indonesia bisa makin tertarik gabung gara-gara keberadaan Kluivert. Selain jadi magnet, sosok Kluivert juga dianggap sebagai sosok abang-abangan yang mengayomi beberapa pemain muda. Apalagi di skuad Garuda banyak diisi pemain diaspora dari Belanda. Para pemain diaspora tersebut diharapkan PSSI bisa respek pada Kluivert. Kluivert ini ibarat figur pemersatu yang dibutuhkan di ruang ganti, supaya riak-riak konflik antar pemain dan pelatih tak terulang lagi. Kluivert tidak datang sendirian. Ia akan dibantu oleh beberapa asisten pelatih yang akan lebih bekerja keras merumuskan taktik dan teknis di lapangan. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat adalah dua sosok asisten Kluivert di timnas Indonesia. Dua asisten Kluivert tersebut punya rekam jejak yang cukup bagus. Teruntuk Alex Pastoor, pria 58 tahun ini pernah 3 kali membawa 3 klub berbeda Eerste Divisie promosi ke Eredivisie. Selain Pastoor, pengalaman Denny Lanzaat sebagai mantan pemain timnas senior Belanda juga dibutuhkan. Selain pengalamannya, ternyata punya kedekatan dengan Indonesia karena punya darah Maluku dari sang ibu. Dengan adanya secuil harapan ini setidaknya bisa memunculkan optimisme di tengah gaduhnya sentimen negatif pada Kluivert. Kluivert memang punya banyak kekurangan, namun ia kini adalah nahkoda timnas Garuda.